Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah salat maghrib di Masjid Nurul Hidayah Kepanjen rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga bisa selalu memakmurkan masjid dengan kajian-kajian yang bermanfaat, termasuk hari ini kajian tentang kitab fikih 4 mazhab. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kita bersama-sama membaca doa agar apa yang kita kaji ini bermanfaat serta menambah ilmu agama kita. Dengan doa semoga kita menjadi orang-orang yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Di kajian yang lalu kita mengkaji hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat dan sunnah-sunnah yang dilakukan, termasuk juga jenis, macam dan cabangnya, termasuk sholat-sholat sunnah yang menguatkan sholat wajib kita, selain yang muakkad rawatib maupun yang ghairu muakkad. Salah satunya itu adalah namanya sholat tahiyatul masjid. Kata tahiyat itu artinya penghormatan, pemuliaan, pengagungan. Sebagaimana bacaan at-tahiyat kita pada tahiyat awal dan tahiyat akhir, atau istilah lainnya tasyahud awal, tasyahud akhir. Kenapa dikatakan tahiyat doanya itu? Karena diawali dengan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Dan kalimat itu adalah kalimat yang Nabi ucapkan ketika Isra Mi'raj. Jadi mengetuk pintu Sidratul Muntaha itu menggunakan kalimat at-tahiyat. Maka itulah kemudian diabadikan di dalam sholat di bagian terakhir sebelum kita salam. Ada dua riwayat memang. Yang pertama at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, yang kedua adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, sholat yang disebut tahiyatul masjid berarti penghormatan, pemuliaan dan pengagungan terhadap masjid. Apabila seorang muslim masuk ke dalam masjid, maka dia disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid. Namun selain itu dia juga boleh menambah rakaatnya jika mau dengan niat yang sama. Ini menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Kita biar tahu saja, selain kita punya
manhaji, kita belajar madhabi. Oh, kalau ada orang yang sholat itu tahiyatul masjid, kita biar tahu menurut madhab Syafi'i dan Hambali itu seperti itu. Sedangkan untuk pendapat madhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini. Pertama, tahiyatul masjid dilakukan 2 rakaat. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Namun 4 rakaat lebih afdol dibanding dari 2 rakaat, asal tidak lebih dari itu. Jadi 4 rakaat itu maksudnya tidak seperti sholat isya, ya 2 rakaat tapi 2 kali gitu. Karena prinsipnya sholat sunnah itu rumus pertamanya adalah 2 rakaat 2 rakaat. Cuma jumlahnya kemudian bisa ditambah. Ini juga mirip dengan sholat sunnah mutlak sebenarnya. Ada orang yang habis sholat sunnah tahiyatul masjid, terus kemudian sholat sunnah mutlak sambil menunggu bunyinya alarm. Nah, jadi sholat 2 rakaat terus, sehingga ada yang mengira juga sebagian jamaah iki sakjane sholat apa sih wong iki gitu kan. Nah, nanti kita kaji. Menurut mazhab Maliki, tahiyatul masjid hanya boleh, nah itu ya, 2 rakaat saja, tidak lebih. Jadi ada riwayat yang dipahami oleh beberapa imam ini, Nabi itu 2 rakaat gitu loh, sehingga dianggap itu juga masuk bagian dari tahiyatul masjid. Tapi sebagian lain dianggap sholat sunnah mutlak namanya. Atau mungkin ada yang baru wudhu, bisa saja dia 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian dia sholat sunnah syukrul wudhu. Jadi itu dibolehkan selama dalam waktu yang memang tidak mendekati sholat wajib. Apalagi kalau sudah iqomah, maka tidak ada sholat setelah iqomah. Semua harus berdiri, apalagi setelah kata-kata qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu semua sholat harus diselesaikan, disegerakan. Bahkan ada yang mengatakan boleh membatalkan. Tapi maksud saya, dengan adanya jam itu bermanfaat untuk mengira-ngira kira-kira kalau kita sholat sunnah itu berapa menit sih? Oh, biasanya berapa menit? Kalau surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas gitu aja, kira-kira berapa menit? Mungkin 2 atau 3 menit. 5 menit itu sudah panjang. Bisa saja 2 rakaat 2 rakaat. Bisa 2 sholat sunnah maksudnya, asal tidak baca ayat yang panjang-panjang. Biasakan kalau sholat sunnah itu Bapak Ibu seperti kita sholat sunnah yang dicontohkan Nabi, yaitu sholat sunnah ikhram. Seperti itulah kira-kira kalau ngambil surat itu. Jadi rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Itu berarti Nabi itu kurang lebih kalau sholat sunnah itu di kisaran itu suratnya gitu. Walaupun tidak Al-Kafirun terus menerus atau surat Al-Ikhlas terus menerus, tapi kira-kira panjang pendeknya seperti itu. Tapi ibu-ibu juga kalau bingung sama Al-Kafirun ya jangan dipilih, nanti jadi lama, melebihi Al-Baqarah Al-Kafirun itu. Soalnya la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abatum, terus gitu aja muter, nanti tidak ketemu lakum dinukum waliyati, akhirnya jadi lama ya. Nah, tapi kalau tidak bingung lakum dinukumnya, maka gunakanlah itu. Beberapa syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Jadi biar tahu mulai sekarang, oh ternyata ada yang sholat 2 rakaat. Ini kalau ditanya kenapa kok 2 rakaat? Ya saya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa kok hanya 2? Sudah ada dasarnya tadi, memang 2.
Syaratnya apa itu? Pertama, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, dia tidak memasuknya pada waktu-waktu yang dilarang. Masih ingat dulu waktu yang dilarang? Pas terbit, pas tenggelam, dan pas di atas kepala. Berarti pas terbit itu tuluk. Kalau di alarm sebelum syuruk itu kan tuluk ya. Nah, bunyi pertama alarm tit itu berarti tuluk. Tunggu sebentar sampai syuruk. Jangan begitu bunyi langsung Begitu pula zuhur, pas tit zuhur, pas di atas kepala mataharinya kita sholat, itu juga dilarang. Tunggulah beberapa saat biar mataharinya tergelincir, ya. Di surat Al-Isra ayat 79 itu disebutkan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari. Jadi matahari itu kalau sudah di atas kepala kemudian bergeser sedikit, itu namanya tergelincir, sampai jauh malam, berarti zuhur, asar, maghrib, isya. Terus subuhnya mana? Wa qur'anal fajri. Qur'anal fajri itu bacaan Al-Quran di waktu fajar. Itu yang dimaksud adalah nama lain sholat subuh. Paham ya? Jadi kalau perintahnya itu dimulainya waktu duhur, sejak tergelincirnya matahari. Ini maksudnya. Jadi jangan sholat tahiyatul masjid pun juga pada saat yang dilarang. Pada saat dilarang itu ya tidak sholat wajib, ya tidak sholat sunnah, semuanya dilarang. Dijauhi itu waktu yang dilarang itu. Nah ya, contohnya ini tadi sudah saya sebutkan ya, terbitnya matahari atau setelah pelaksanaan sholat asar, la sholata ba'dal asri. Insya Allah pembahasan ini nanti diperdalam lagi. Jadi itu yang intinya ya. Nanti kalau ada pertanyaan baru nyambung. Sholat tahiyatul masjid tidak hanya disunahkan bagi mereka yang akan berdiam di dalam masjid saya saja, melainkan juga bagi mereka yang hanya bermaksud untuk sekedar melewati masjid. Nah, kadang kita ada yang melewati masjid. Atau musafir, terus kita mungkin ke toilet. Nah, berwudulah sekaligus, sholatlah 2 rakaat di masjid, nanti lanjutkan lagi perjalanannya. Atau kalau kita seperti ke Madinah, ke Masjid Nabawi, terus ada beberapa masjid-masjid ya yang kita kunjungi kalau ziarah itu loh, waktu haji atau umroh. Nah itu sholatlah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, walaupun bukan waktunya sholat. Itu untuk menghormati rumah Allah. Sama dengan kalau kita ini kula nuwun ke rumahnya orang, itu kula nuwunnya namanya tahiyatul masjid. Masjid kecil maupun masjid besar, masjid yang dipakai untuk sholat Jumat maupun hanya sholat wajib saja, ya. Nah, menurut mazhab Maliki, sholat tahiyatul masjid tidak disunahkan kecuali bagi mereka yang masukinya dengan maksud berdiam. Berdiam itu maksudnya iktikaf. Kalau bulan Ramadan itu kalau kita mau masuk di luar jam sholat, kita sholat tahiyatul masjid. Nanti kita keluar lagi, kita masuk tahiyatul masjid. Asal di waktu yang berbeda. Tapi kalau di waktu yang sama cukup 2 rakaat saja sholat tahiyatul masjidnya. Jadi untuk berdiam itu maksudnya iktikaf. Nah, ya, berikutnya yang kedua, ketika orang itu masuk dalam masjid sudah dalam keadaan berwudu. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu ada mungkin ngambil kamera atau kepentingan tertentu, ngambil sesuatu di masjid terus keluar lagi, atau mungkin hanya perbaikan-perbaikan, maka menurut beliau
syarat itu tidak terpenuhi karena mungkin kita maksudnya bukan untuk itu ya. Tapi kalau sudah dalam kondisi wudu, sebaiknya kita tahiyatul masjid. Apabila dia masuk dalam keadaan berhadas, maka tidak disunahkan. Jadi tidak disunahkan. Ini menurut 3 madhab selain madhab Syafi'i. Nah, tapi ada juga yang berbeda pendapat. Menurut madhab Syafi'i, apabila orang itu masuk ke dalam masjid dalam keadaan berhadas, namun dia dapat bersuci, nah itu ya, maksud saya yang tadi itu, kita dapat bersuci atau kita berusaha untuk dalam kondisi suci karena kita ngerti mau ke masjid dalam waktu sesaat saja, waktu dekat dengan tempat berwudu, maka disunahkan, loh kan, tetap untuk bersuci lebih dahulu. Setelah itu baru tahiyatul masjid. Bila tempat wudunya jauh atau sulit untuk dijangkau, nah, jauh atau sulit sehingga memakan waktu lama, maka tidak perlu. Kita ini alhamdulillah tempat wudunya enak ya. Masih direnovasi lagi nggak kira-kira tempat wudu kita ini? Maksudnya gambarnya udah sesuai apa enggak? Nih maksudnya. Kalau nanti ke depannya lagi ada tempat wudu yang lebih bagus, lebih direnovasi, lebih banyak jumlahnya, mungkin kedepannya nanti akan lebih bagus, lebih indah, lebih bersih ya, sesuai dengan besarnya masjid ini. Kalau besarnya masjid ini dengan daya tampung berapa kira-kira ini? Kalau Jumatan itu berapa ya? Ada 300? Nah, berarti paling tidak kalau wudhu kita itu bisa memenuhi syarat dan toiletnya memenuhi syarat, jangan kalah dengan SPBU. SPBU itu 1000 toilet. Waduh, banyak sekali ya. Soalnya kalau bersamaan tuh nunggu-nunggu lama menyebabkan makmumnya jadi masbuk. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan lebih baik lagi. Jadi ini mempengaruhi. Kalau tempatnya itu mudah, dekat, dan airnya tidak macet atau terganggu, maka lebih disunnahkan untuk berwudu. Maka menjaga wudu itu menjadi penting. Tadi saya lihat Pak Haji Nasir. Nah itu Pak Haji Nasir itu pasti udah pengalaman. Kalau kita menjaga wudu, enak tuh di tanah suci, ya nggak balik-balik ke toilet aja. Mau sholat, mau tawaf, mau berdoa, mau mengaji, enak. Tapi kalau orang mungkin punya keterbatasan atau beser, ada kelainan, maka itu tidak apa-apa. Bahkan ada yang berpendapat boleh menggunakan pampers bagi orang-orang yang memang seperti itu. Itu namanya ma'fu anhu, dimaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada yang pakai pampers? Ya, cucunya mungkin ya. Ya, semoga Allah jaga kesucian kita ya. Ketika orang itu masuk ke masjid, dia tidak berpapasan dengan pelaksanaan sholat berjamaah, tidak berpapasan. Jadi misalnya menjelang maghrib, setelah maghrib gitu-gitu ya. Apabila dia masuk saat imam sedang memimpin sholat, maka ia tidak perlu melakukan tahiyatul masjid. Jadi Bapak Ibu, kalau kita udah masuk waktu, sudah mepet, kemudian sudah qomat, apalagi imamnya sudah takbir, walaupun niat kita tahiyatul masjid, itu pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi tidak perlu ibu, waduh aku turun tahiyatul masjid emang gitu. Dan tidak perlu juga setelah sholat fardu lalu tahiyatul masjid, walaupun ada orang yang berpendapat seperti itu. Namanya sholat sunat tahiyatul masjidnya diqodho setelah sholat fardu. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu, kita bisa tahu oh alasannya seperti itu ya. Sehingga tadi syaratnya 3 tadi, kita pas memang mudah tempatnya, mungkin juga pas memang bukan waktunya sholat, atau juga pas kita mungkin ingin iktikaf, atau mungkin kita cuman lewat saja, seperti kalau kita ziarah umroh ya. Nah menurut mazhab Maliki, apabila orang itu masuk ke dalam masjid berpapasan waktunya,
saat pelaksanaan sholat yang dipimpin oleh imam, yaitu imam rawatib, imam tetap, maka tidak perlu. Nah ini tadi ya, tidak perlu tadi maksudnya karena kita harus dahulukan yang wajib. Nah sementara jamaah itu dipimpin bukan oleh imam rawatib, maka boleh. Keempat, ketika orang itu masuk ke dalam masjid, dia tidak berbahasa azan waktunya saat khotib nih, baik itu khotib Jumat ya maupun khotib Idul Fitri, Idul Adha ya, tidak ada sholat selain itu, atau mungkin ada khutbah-khutbah yang lain seperti khutbah gerhana gitu ya, baik hendak maupun sedang berkhutbah, baik pada saat sholat Jumat, sholat Id maupun yang lain. Tapi pernah suatu saat Rasulullah itu pas khutbah, ada salah satu jamaah yang masuk, tapi Nabi sendiri yang mengingatkan, "Hai sahabatku, apa engkau sudah sholat?" Nah ternyata belum. Sholatlah engkau, baru duduklah gitu. Jadi Nabi mengingatkan betapa pentingnya tahiyatul masjid ini, sehingga sampai pada waktu Nabi khutbah pun dia dipersilahkan untuk sholat. Nah, tapi ada yang berpendapat lain. Intinya sholat sunnah itu jangan mengganggu kekhusyuan khutbah. Nah kalau kita memang ngerti begitu, maka jangan di tengah-tengah posisi jamaahnya, mungkin kita minggir dulu, atau kita itu posisi yang tidak mengganggu, baru kemudian kita. Nah ini dalam rangka supaya tidak mengganggu, maksudnya tidak berpapasan itu maksudnya tidak mengganggu. Apabila dia masuk masjid pada waktu tersebut maka tidak perlu, jadi nanti menghindari kemudorotan tadi ya. Ini menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Jadi memang detail sekali kalau imam-imam itu kasih alasannya. Sementara mazhab Syafi'i dan Hambali, apabila orang itu masuk ke dalam masjid saat khotib berada di mimbar, maka disunnahkan baginya selama dia belum duduk, kan? Ya, belum duduk. Tapi udah kadung duduk, ya sudah, tidak usah berdiri lagi. Tapi ada juga yang menjelang duduk gitu, oh saya Pak sholat gitu. Makanya kita akan dapati dua orang Pak ketika khutbah Jumat tuh, ada yang langsung duduk, ada yang sholat sunnah dulu baru duduk. Jadi dua itu memang perbedaan pendapat. Nah, melakukan sholat tahiyatul masjid tadi lebih ringan dan dari biasanya dan tidak lebih dari itu. Maksudnya percepat, jangan berlama-lama. Sedangkan jika dia sudah terlanjur duduk, nah, jadi sudah terlanjur, maka tidak perlu berdiri lagi, itu ya. Tapi niatnya untuk sholat tahiyatul masjid sudah tercatat. Satu pengecualian dari hukum ini apabila masjid yang dimasuki Masjidil Haram, Masjidil Haram walaupun sak sregep-sregep awake dhewe ndak ono tahiyatul masjid. Ya. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, ya salat tahiyatul masjid ya ndak apa-apa. Maka sebagai penghormatannya adalah penjelasannya tawaf sunnah atau tawaf tahiyat atau tawaf kudum namanya, atau tawaf sunnah. Jadi kalau kita datang ke masjid, kalau tidak waktunya sholat, maka kita tawaf dulu. Bahkan yang tawaf pun itu kalau sudah azan masih tawaf, ya Pak Nasir ya. Begitu qomat baru berhenti dia. Jadi khusus untuk tawaf itu walaupun azan kita masih boleh, tapi sudah mulai mengatur shaf, ya. Rijal fil amam, an-nisa fil wara. Laki-laki diusahakan di depan, perempuan sudah mulai di belakang. Tapi kalau sudah mepet, saya pernah itu suatu saat begitu langsung qomat, saya berhenti langsung Allahu Akbar. Ternyata begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan juga. Makanya kok anget. Masya Allah, ternyata sholat
di tengah-tengah perempuan tuh memang rasanya beda, Pak. Tapi khusus ya ini di tempat Masjidil Haram ya, jangan kemudian terus diniati aku tak golek wong wedok lah ndi ya kira-kira ya aku tak melok-melok salat gak oleh ngono. Ya jangan diniati. Saya tuh tidak tahu, pokoknya udah kadung seseknya luar biasa. Ya sulit kalau udah seseknya luar biasa itu sampai nggak bisa bergerak kita. Ngatur sop tuh nggak bisa. Ya sebagai begitu azan qomat langsung sudah wis. Gitu ya. Jamaah kita siapa lagi yang berangkat haji selain Pak Nasir? Bu Titin, Bu Dokter? Iya. Mana orangnya? Oh, enggak ada. Selain itu siapa? Ya mudah-mudahan nanti tahun depan ada yang berangkat ya. Ini untuk pengalaman bahwa khusus di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Tapi kalau di Masjid Nabawi masih ada tahiyatul masjid dan masjid-masjid yang lain. Nah, menurut pendapat yang lain ya, maka apabila orang itu masuk ke dalam Masjidil Haram di kota Makkah dan hendak tawaf, nah ini, maka tawafnya cukup sebagai penghormatan. Nih penjelasan saya tadi ya. Itu namanya tahiyatul masjidnya pakai tawaf, bukan pakai sholat. Jadi menghormatinya kita harus ngerti. Nggak usah berdebat ya. Ini kalau berdebat antara yang tawaf dengan yang sholat sampai qomat, akhirnya dua-duanya nggak sholat ya nggak tawaf. Berdebat doai. Sedangkan jika orang itu memasukinya hanya untuk melihat Ka'bah saja, Allahumma, masih ingat Pak Nasir doanya? Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamaruhu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Nah, tidak ada maksud doa maka dua kondisi. Pertama, kalau jika termasuk salah satu penduduk kota Makkah sebagai penghormatannya adalah sholat sunnah 2 rakaat. Tapi jika bukan termasuk salah satu penduduk kota Makkah, maka penghormatannya adalah tawaf. Ya. Sementara menurut Hanafi, penghormatan ketika masuk masjid sama seperti penghormatan untuk masjid-masjid lain dengan melakukan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi masih ada itu yang tahiyatul masjid. Ya sudah, yang penting jangan berdebat ya. Ingat larangan ihram, fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berdosa besar, dan tidak boleh berdebat. Ingat itu ya. Nanti urusan tahiyatul masjid aja udah berdebat, kita pakai baju ihram, nah kena dam lah kita. Karena kebanyakan dam, akhirnya namanya haji dam-daman. Nah, jika orang itu masuk dalam masjid dengan maksud tawaf, maka perlu mendahulukan tawafnya, lalu setelah itu baru sholat 2 rakaat sholat sunnah tawaf. Nah, sholat sunnah tawaf itu termasuk bagian dari penghormatan. Makanya habis tawaf itu jangan lupa sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah ba'diyah tawaf, bukan sholat sunnah qobliyah tawaf. Jadi tawafnya tadi itu sebagai penghormatan karena Ka'bah, sholat sunnahnya karena kita setelah tawaf di Masjidil Haram. Karena tawaf itu hanya di Masjidil Haram. Di Kepanjen nggak ada tuntunan untuk tawaf. Kalau tawaf sendiri mengelilingi pasar Kepanjen. Nyari apa? Nyari belanjaan. Ibu-ibu ya, ibu biasanya tawaf berapa kali bu kalau ke Kepanjen pasar? Nah ya itu lebih dari 7 sebetulnya. Tidak perlu lagi ya, itu bapak ibu. Nah, mazhab Syafi'i apabila orang masuk ke Masjidil Haram dengan maksud untuk tawaf, maka ia perlu melakukan 2 kali penghormatan. Penghormatan untuk Ka'bah dengan cara tawaf, dan penghormatan untuk masjid dengan cara sholat sunnah. Ini yang masih pakai sholat sunnah. Lebih afdol jika ia mulainya dengan tawaf dahulu.
Jadi tawaf itu adalah penghormatan, sholat sunnah setelah tawaf juga penghormatan, ya. Maka berarti dia juga melakukan penghormatan masjid. Maka boleh melakukan sholat sunnahnya sebanyak 4 rakaat, boleh 2 rakaatnya diniatkan untuk tahiyatul masjid dan 2 rakaat diniatkan untuk sholat tawaf. Tapi tidak boleh diniatkan kebalikannya. Adapun jika ia masuk dalam masjid tidak bermaksud untuk tawaf, maka tidak perlu tawaf, cukup melakukan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjidnya saja. Ini ya. Jadi biar ibu bapak tahu alasannya ya. Nah, sebentar. Jika bapak ibu ada yang bertanya nanti silakan ya. Apabila seorang tidak ada melakukan tahiyatul masjid maka dianjurkan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu seperti yang dibaca waktu kita tawaf. Nah, selain dari itu, salat apapun yang dilakukan lengkap dengan rukuk sujud ke dalam masjid sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Sedangkan jika seorang hendak melakukan sholat fardu yang pernah ditinggalkan olehnya, dia masuk masjid lalu melakukan, maka dia akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid asalkan dia meniatkan. Bahkan menurut mazhab ini tidak perlu meniatkannya untuk mendapatkan pahala asalkan dia tidak berniat untuk tidak melakukan sholat. Jadi kalau orang itu sudah terbiasa sholat tahiyatul masjid, Bapak Ibu, di mana-mana itu selalu diawali sholat 2 rakaat, gitu ya. Setelah itu baru qobliyah. Kayak ini tadi misalnya, saya datang, saya tahiyatul masjid. Habis itu karena saya habis wudhu, saya sholat syukrul wudhu. Karena qobliyah maghrib itu ada yang ghairu muakkad, saya 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Jadi saya sholat sunnahnya 3, tahiyatul masjid, syukrul wudhu, sama qobliyah maghrib. Itu contoh. Nah, silakan bertanya. Enggak Pak? Sudah adzan kah? Belum. Khusus untuk tahiyatul masjid aja ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. 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 Baik, terima kasih. Jadi tawaf itu tuntunannya adalah mulai dari mengawali di rukun Hajar Aswad, kemudian rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, itu dinilai 1. Setiap disebut tawaf itu adalah 7 kali. Tidak ada bedanya antara tawaf yang sifatnya wajib dan sunnah, tetap 7 kali. Dan tuntunannya sama. Bismillahi Allahu Akbar, ya. Tangannya dilambaikan, ada yang dikecup, ada yang tidak. Intinya adalah itu menggantikan kita langsung mencium Hajar Aswad karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Setelah itu baru kita mengawali Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Doa-doa terus kita baca sampai di rukun Yamani, baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sama selama 7 putaran. Jadi apakah itu yang tawaf yang wajib maupun tawaf yang sunnah, termasuk tawaf sebagai rukun haji atau rukun umroh, maka itu semuanya dilakukan sama persis. Dan setelah itu baru sholat
di setentang makom Ibrahim ya. Salat sunnahnya tadi surat Al-Fatihah Al-Kafirun dan surat Al-Fatihah Al-Ikhlas. Gitu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua bahwa tidak ada membedakan. Kalau kita misalnya kita ini sholat wajib sama sholat sunnah, kan juga kalau sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sama-sama 2 rakaatnya, tinggal bagaimana niatnya saja yang membedakan. Mudah-mudahan itu menjadi pengetahuan kita bersama, tidak ada bedanya. Itu Pak ya. Oke. Yang lain? Ya. Oh iya, baik. Jadi lantai berapapun Masjidil Haram itu dihitungnya setentang. Jadi begini maksudnya, kalau saya ini seperti dianggap sebagai tonggaknya makom Ibrahim ke atas, maka yang setentang dengan saya, depan saya, itu semua dihitung adalah depannya makom Ibrahim, gitu ya. Misalnya gini, lantai ke atas tuh, nanti di situ ada tiangnya gini, ada tulisannya Hajar Aswad, nanti kemudian geser dikit, itu ada lampunya. Jadi ada tanda setelah lampu itulah kita setentang dengan makom Ibrahim. Jadi lantai 2 juga tidak usah turun, lantai 3 juga tidak usah turun. Ya di mana tempatnya dia tawaf itulah maksudnya dia itu mengambil arahnya sesuai dengan arahnya makom Ibrahim. Sama dengan kita sudah menghadap kiblat, ya arahnya itu arah kiblat. Walaupun kita sholatnya di lantai 2, kadang di lantai 3, atau mungkin nanti suatu saat mungkin lantai 7 atau lantai 10. Hukumnya sama. Kita ini ya sholat di lantai 2 ini sama lantai 1 hukumnya sama-sama mengarah ke kiblat. Nah, kiblat itu kalau imamnya Masjidil Haram itu di pintu Ka'bah posisinya itu. Lah pintu Ka'bah itu sebelah kanannya sudah makom Ibrahim. Nah, kita sholatnya itu setentang dengan makom Ibrahim. Tapi kalau di situ tuh tempatnya udah rame, ya sudah pinggir kanannya, pinggir kirinya, atau belakangnya gitu. Setentang itu berarti searah. Tidak perlu harus di depannya betul. Nah, ya. Di depan makom Ibrahim itu maksudnya bukan di depannya pas. Kalau kita masih bisa, yo alhamdulillah. Tapi kan arealnya cuma sedikit, di depan orangnya banyak. Maka kalau kita tidak kedapatan kita tawaf di lantai bawah, maka kita bisa di lantai 2 atau lantai 3. 1, 2, 3 atau basement. Matof itu tempatnya tawaf. Ya, boleh ya. Oke. Dan itu sama-sama sahnya. Ada yang lain ibu-ibu? Ada yang bertanya? Monggo. Bapak-bapak ada? Yang belakang tuh tanya. Nah, jadi tahiyatul masjid begitu ya rumusnya ya. Bahkan ada yang walaupun musola kecil itu dianggap sama dengan masjid, maka kita pun boleh untuk sholat sunnah. Di sekitar Masjidil Haram kan banyak juga itu musola kecil, masjid-masjid kecil. Termasuk di sekitarnya Masjid Nabawi juga banyak masjid-masjid kecil atau musola kecil. Jadi prinsipnya di mana ada tempat ibadah, di mana itu dipakai untuk sholat, maka kita bisa tahiyatul masjid. Walaupun tidak ada istilah tahiyatul musola, ya, tahiyatul surau atau tahiyatul langgar. Nah, jadi prinsipnya dipakai untuk sholat sebagai penghormatan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita bersama bahwa ternyata tahiyatul masjid itu penting dalam rangka untuk bagaimana sih menghormati
rumah Allah. Dulu Masjid Nabawi itu tidak beratap. Jadi atasnya itu pelepah daun kurma. Seperti kita ini ya. Ini kan masih los ya. Ini pakai apa namanya? Terpal. Terpal daun kurma. Jadi kalau dulu itu pelepah daun kurma itu ya pokoknya biar nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin kalau ada angin. Ya yang ada raudhahnya itu, yang karpetnya hijau. Ini kan karpet hijau semua, berarti raudhah semua ini. Ya itu masjidnya Nabi asalnya yang asli ya itu. Yang lain itu pengembangan yang karpet merah tuh. Dulu tuh atasnya karpet itu. Dan atasnya tuh, bawahnya itu karpet itu termasuk baru. Kalau dulu pasir. Dan makanya Nabi kalau habis sholat itu mesti diusap mukanya karena penuh dengan pasir. Kalau sekarang masih ada yang ngusap tuh karena ngantuk ya, atau mungkin masih menganggap bahwa memang masih ada kotoran atau masih ada yang menempel di muka kita. Nggak apa-apa, tidak usah diperdebatkan. Jadi biar tahu sejarahnya. Nah, sampai sekarang pun Masjidil Haram itu kan nggak beratap. Atasnya Ka'bah itu ada atapnya nggak? Nggak ada. Jadi ini kalau mau niru Masjidil Haram juga tidak apa-apa. Dilos saja di atasnya itu. Cuman masalahnya kalau hujan, kira-kira bisa cepat kering nggak karpetnya? Di Masjidil Haram di tengah-tengah itu kan nggak ada karpetnya, langsung. Cuma cepat kering, marmernya karena nomor 1, cleaning service-nya langsung. Dan ada saluran airnya yang sudah bagus. Jadi ketika ada air itu langsung sudah. Kita tawaf aja cleaning service-nya ngikuti kita. Ya, coba lihat itu di YouTube sama di internet itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada syarat masjid itu beratap. Karena memang Masjidil Haram pun tidak beratap asalnya. Bahkan kalau di Masjid Nabawi kubahnya bergeser, ya benar. Nah jadi ada kubah di atasnya itu bisa digeser, seret gitu. Kalau pas waktu duha dibuka, kalau ndak hujan pokoknya dibuka, seret. Terus payungnya terbuka. Nah untuk menghindari panas, terutama di waktu duhur. Mudah-mudahan ini nanti mau dimodel seperti apa atapnya, biar jadi referensi ya. Tapi kalau los gini ndak hujan aja enak sebenarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas ibadah kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.